Jadi hari ini Ya, Pak. hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 3 Mei 2023 kita melakukan perkuliahan untuk penerapan K3 yang dimana topik kita pada sore hari ini adalah terkait manajemen K3 di tempat kerja. Nah mungkin sebelum itu Pak matikan dulu ya semua punya mic ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa lewat kolom chatting dulu supaya tidak mengganggu nanti. Oke, jadi kalau yang kemarin itu kita sudah bahas terkait bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan itu selama mengoperasikan berbagai macam peralatan yang dimana kita ketahui bahwa peralatan itu juga memang diadakan di itu pabrik untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya saja untuk membantu mengolah pakan. Tetapi di sisi lain dia juga mengandung berbagai macam potensi bahaya. Jadi kita juga harus tahu potensinya apa saja sehingga ketika kita mengoperasikan itu kita sudah bisa mengantisipasi supaya diri kita terlindungi. Nah, yang lebih umum lagi di sini kita akan untuk sore hari ini ya kita akan fokus pada bagaimana manajemen K3 itu di tempat kerja, khususnya di dalam laboratorium. Karena kadang-kadang tidak hanya di pabrik, tetapi aktivitas kalian dalam mengolah pakan itu mungkin juga harus dilibatkan, harus melibatkan aktivitas di laboratorium. Sehingga ini juga penting untuk kalian ketahui. Nah, capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah bagaimana kalian mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang K3 di tempat kerja, khususnya di bidang peternakan. Nah, indikator pembelajaran yang dimana ini bisa menjadi panduan buat kalian atau penuntun buat kalian dalam mempersiapkan untuk UAS nantinya. Jadi harus bisa paham dalam menjelaskan hierarki pengontrolan bahaya atau risiko di tempat kerja. Kemudian yang berikut itu ketepatan dalam mengidentifikasi komponen-komponen APD, alat pelindung diri apa saja yang diperlukan dalam berbagai aktivitas di tempat kerja. Seperti itu. Kemudian ketepatan dalam mengklasifikasikan resiko di dalam laboratorium. Jadi ada hierarki, jadi ada dia punya level-level sejauh mana kita melakukan pengontrolan itu supaya lebih efektif tetapi juga efisien. Nah, kemudian APD ini kan ada macam-macam. Nah, tergantung dia punya aktivitas, kalian mampu menyesuaikan. Jadi kalau aktivitas yang sekedar pakai jas lab saja tidak perlulah kita pakai komponen APD lengkap dengan face shield misalnya. Itu nanti tergantung aktivitas kita apa dan sampelnya apa. Nah, yang indikator kedua ini akan ada hubungannya dengan klasifikasi risiko. Kalian juga harus mampu suara Pak kedengaran ya, bisa lewat kolom chatting saja. Hanya mau memastikan dulu Pak punya. Baik. Jadi indikator kedua ini sama dengan indikator ketiga, ada hubungannya dengan indikator ketiga, di mana APD yang kita pakai itu nanti akan ada hubungannya juga dengan resikonya. Jadi kalau resikonya level 1, berarti mungkin APD-nya hanya ini saja. Tapi kalau resikonya level 2, berarti mungkin saya harus tambah lagi komponen yang lain. Seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan, kalian harus tahu dulu bahwa mengontrol paparan bahaya di tempat kerja, pastinya itu sangat penting untuk melindungi kerja. Termasuk juga bagaimana kalian mengoperasikan peralatan sebagaimana yang sudah kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Nah, kalau misalnya saya terhadap bahaya biologis, for example, nah itu kira-kira upaya pengontrolan seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama bisa dengan melakukan vaksinasi. Jadi ada beberapa lab atau pabrik itu yang mungkin kita vaksinasi dulu sebelum kita masuk ke kerja. Contoh seperti yang kemarin COVID itu pastinya setiap pekerja, setiap apa semua harus menunjukkan bukti bahwa dia negatif. Nah, kemudian setelah vaksinnya sudah ada, harus kasih tunjuk bahwa kamu sudah vaksin yang keberapa kali misalnya. Nah, baru kamu diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan kerja. Kemudian pengontrolan yang berikut ya pastinya ini yang paling familiar, yang paling umum dilakukan yaitu pengobatan. Jadi kalau tiba-tiba terpapar tidak sengaja ya pastinya terpapar dengan itu bahaya biologis berarti ya kita lakukan pengobatan. Mungkin ada obat yang sudah kita sediakan ataukah mungkin perlu penanganan dokter. Nanti dokter yang akan memberikan pengobatan tersebut. Nah,
Jadi pengobatan itu artinya kuratif ya, kalau sudah terlanjur terjadi. Nah, tetapi yang ketiga ini dan yang keempat, 3 dan 4, ini lebih kepada pencegahan. Sama juga dengan yang vaksinasi yang pertama, ini lebih kepada pencegahan. Jadi dekontaminasi itu bagaimana kita mensterilkan ruangan misalnya. Jadi setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu area, khususnya lab misalnya, itu harus di sterilisasi. Supaya nanti ketika besok, keesokan harinya, staf datang bekerja, ya sudah bersih. Tetapi tidak hanya ruangan semua yang harus kita sterilisasi, diri kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang aseptis. Itu yang disebut dengan tindakan higienis, yang bersih, sehat. Seperti, oh jangan lupa pakai masker, oh harus cuci tangan sebelum dan sesudah makan, atau tidak boleh bawa makan di dalam tempat kerja, makan di tempat yang khusus yang sudah disediakan, cuci tangan dulu, begitu. Sorry. Hal-hal seperti itu yang termasuk dalam tindakan higienis, sorry ya. Nah, jadi itu berbagai macam pengontrolan. Ini ya, dekontaminasi, ini tindakan higienis, ini pengobatan dan vaksinasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikut, hierarki pengontrolan bahaya. Nah, pengontrolan yang tadi, yang ada 4, itu misalnya untuk bahaya biologis, ya. Ya nanti bahaya kimia dan bahaya fisika itu mungkin sudah diajarkan oleh pengajar yang sebelumnya. Nah, untuk pengontrolan yang 4 itu tadi, vaksinasi, dekontaminasi, apalagi pengobatan, dekontaminasi, dan higienis, tindakan hygiene, itu dapat diperkuat lagi kalau misalnya saja di dalam itu industri atau pabrik itu atau itu lab itu dia menerapkan suatu prinsip yang disebut dengan prinsip hierarki pengontrolan. Nah, ini dibuat berdasarkan Occupational Safety and Healthy Administration, suatu lembaga di Amerika sana, OSHA, ya. Itu adalah suatu lembaga administrasi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi mereka menyusun ya atau membuat suatu prinsip kerja. Jadi dia itu ada level-level. Kita lihat di slide berikut. Hierarki pengontrolan itu lihat, dia ada berapa level ini? Ada 5. Nah, mulai dari level paling bawah, yang merah ini, sampai level paling atas, berwarna biru. Nah, lihat dia punya skala di sini. Semakin ke bawah dia punya level, itu semakin kurang efektif. Semakin naik ke atas, dia semakin efektif. Gitu ya. Nah, ini harus dihafal karena nanti di UAS Pak akan tanyakan. 5 level atau 5 hierarki. Jadi ingat, hierarki berarti ada tingkatannya. Jadi ada tingkatan paling level bawah sampai yang paling tinggi. Jadi ini dihafal secara berurutan ya. Bisa dihafal dari level tertinggi ke terendah, atau mungkin lebih praktis, hafal dari level paling bawah sampai level paling atas saja. Jadi level yang paling bawah itu pemakaian APD saja. Kalau supaya lebih efektif lagi, kita modifikasi perilaku kerjanya. Lebih semakin efektif lagi kita mengisolasi pekerja dari bahaya atau hazard. Jadi kalau disebut hazard itu nama lain dari bahaya. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, level di atas lagi, itu mengganti bahan yang berbahaya. Yang paling bagus dari ini hierarki adalah menghilangkan sama sekali. Mengeliminasi bahan yang berbahaya. Nah itu seperti apa? Nah penjelasannya kita lihat di slide. Nah, level yang paling bawah itu adalah APD, itu level yang paling kurang efektif. Yang dimana apa? Dia memberikan kita perlindungan yang paling minimal, bukan yang paling maksimal, dia minimal. Jadi kita pakai APD saja itu level paling bawah, perlindungannya minimal. Di mana lengkap tidaknya APD, karena nanti kita akan lihat di poin berikut itu, APD itu ada banyak komponen, dan bukan berarti kita harus pakai semua komponen itu. Komponen-komponen APD itu kita pakai bergantung pada jenis pekerjaan. Contoh kalau kayak di industri pabrik, ya minimal helm dan sepatu pengaman. Jas lab mungkin tidak perlulah di industri pabrik. Terus ditambah lagi dengan komponen-komponen lain, itu tergantung lagi pabriknya seperti apa atau aktivitas kalian seperti apa. Tetapi yang minimal yang wajib itu 2 ini, helm dan sepatu pengaman. Begitu. Nah, atau kayak sepatu boot. Kemudian kalau misalnya saya berhubungan dengan benda-benda panas, tambah lagi dengan sarung tangan anti panas misalnya. Kalau mungkin ada berhubungan dengan las-las atau apalah di pabrik begitu, ada percikan atau panas atau percikan api, listrik dan lain sebagainya, mungkin kita pakai kacamata pelindung juga.
Kalau mungkin mesin-mesinnya kayak mesin penggiling atau penserut dan lain sebagainya yang menimbulkan bunyi atau bising, yang mungkin harus tambah lagi dengan penutup telinga, ear cover. Kalau itu tadi di pabrik, kalau aktivitas di lab ya minimal jas lab, masker, sarung tangan. Nah, itu yang mungkin sudah biasa kalian kenakan ketika memasuki laboratorium. Kampus juga sama. Mungkin kalian cuma minimal siapkan di jas lab saja, ya lab yang menyiapkan masker dan sarung tangan. Kalau kalian bekerja dengan sampel, yang misalnya sampel ini ada kemungkinan dia itu juga bisa menginfeksi kita melalui aerosol. Berarti kita harus pakai minimal jas lab, masker, sarung tangan yang tadi satu paket itu, tapi mungkin ditambah lagi dengan face shield, pelindung mata dan muka semua. Nah, kalau yang kemarin COVID itu ya, itu APD-nya lengkap. Sarung tangan bahkan berdobel-dobel, face shield, sudah ada face shield lagi di dalamnya harus pakai masker lagi. Dan maskernya bukan masker yang biasa, harus masker N95 misalnya. Itu kontrol yang paling pertama ya. Jadi kita pakai APD saja, itu level yang paling bawah. Nah, tetapi kalau dirasa bahwa dia punya bahaya, ini kok sering terjadi, biar kita sudah pakai APD pun kok dia punya bahaya sering terjadi. Atau misalnya saja dia punya bahaya itu kayaknya agak berisiko tinggi. Berarti kita kasih naik kita punya pengontrolan itu sampai pengontrolan kedua. Jadi perhatikan ya, ketika kita sudah naik ke hierarki yang level 2 ini misalnya, bukan berarti level yang ini tidak perlu. Ingat, ini dia saling akumulatif. Mengerti ya? Apa punya maksud. Jadi kalau level 1 ya level 1 saja. Kalau sudah naik level 2 berarti itu sudah termasuk juga dengan level 1. Kalau kalian naikkan lagi, perketat lagi sampai level 3, itu berarti level 3, level 2, dan level 1 juga sudah termasuk. Jadi bukan berarti kalau saya sudah sampai di level 3, oh saya tidak perlu pakai APD. Kemungkinan besar tetap harus pakai APD supaya lebih terlindung lagi. Begitu. Jadi bukan berarti kalau sudah naik ke level di atas, level di bawah kita abaikan, tidak seperti itu. Level kedua itu tadi dibilang dia memodifikasi perilaku pekerja. Modifikasi perilaku pekerja ini seperti apa? Tujuannya itu untuk mengurangi paparan pekerja terhadap bahaya. Jadi supaya kita tidak gampang terpapar atau tidak sering terpapar dan itu bahaya, entah itu mau bahaya fisika, kimia, biologi, berarti kita ubah dia punya perilaku. Perilaku ini maksudnya kita ubah kita punya SOP, kita ubah kita punya prosedur misalnya. Nah, contoh level yang kedua ini, yang kontrol administratif ini, jadi level yang kedua, ini disebut dengan kontrol administratif, itu contohnya seperti apa? Pekerja diberikan pendidikan dan pelatihan. Itu kan memodifikasi perilaku pekerja supaya dengan adanya pendidikan dan pelatihan, perilaku pekerja berubah atau termodifikasi. Seperti apa, Pak? Ya seperti apa? Mereka lebih semakin berhati-hati dalam mengoperasikan itu alat misalnya. Mau buat apa? Begitu sudah paham, jadi sudah bisa mencegah supaya dirinya tidak terkena dengan itu potensi bahaya. Yaitu pendidikan dan pelatihan. Itu contoh yang paling umum yang sering dilakukan pada kontrol ini. Memodifikasi perilaku pekerja. Pengurangan jam kerja. Jadi mungkin kita pakai shift-shift saja. Jadi 2 dan 3 ini saling berhubungan. Supaya bisa dikurangi jam kerja, ya kita pakai rotasi saja. Kamu shift sampai jam begini, sampai jam begini. Supaya kamu jangan sering berhubungan dengan ini potensi bahaya. Supaya kamu punya kemungkinan untuk terkena dampak dari itu potensi bahaya semakin kecil. Nah, seperti itu. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan dan perbaikan alat misalnya. Sanitasi, kita membersihkan. Tindakan hygiene, kebersihan pribadi. Kemudian praktik kerja sesuai protokol. Jadi kita bisa pakai buat SOP yang ketat bahwa semua orang harus mengikuti protokol. Nah, supaya kita bisa menjamin agar semua staf ikut, mungkin kita bisa pasang CCTV supaya pegawai itu kalau dia mau kerja yang asal-asalan, dia tahu bahwa oh, saya pasti sedang diawasi oleh CCTV. Berarti saya harus kerjanya baik-baik, ikut SOP. Itu kan termasuk juga salah satu contoh memodifikasi perilaku pekerja yang tujuannya supaya mengurangi paparan pekerja dengan bahaya. Seperti itu. Nah, itu kontrol administratif. Kita naik lagi ke level yang lebih di atas lagi, itu kontrolnya bersifat teknik. Ya level ketiga, jadi dia lebih baik lagi dari level kedua tadi.
Jadi kita benar-benar mengupayakan segala cara supaya pekerja itu terpisah, terisolasi atau terlindung dari bahaya. Kalau level kedua ini lebih kepada pekerja tetap berhubungan dengan itu bahaya, tetapi dia punya perilaku itu yang mencegah supaya dia tidak terkena bahaya. Karena dia punya perilaku. Tapi kalau di kontrol teknik ini, bahkan kita kayak mengupayakan suatu alat atau teknik atau prosedur begitu ya, supaya benar-benar saya pun tidak harus berhubungan langsung dengan ini potensi bahaya. Nah, contoh kontrol teknik itu seperti apa? Kita memodifikasi suatu desain peralatan, seperti kita tambahkan itu alat itu dengan ventilasi pembuangan lokal, supaya bisa menangkap dan menghilangkan emisi udara, mungkin udara yang kotor, seperti itu. Jadi kita tambahkan ventilasi. Nah itu kontrol teknik. Jadi bagaimana ventilasi ini bisa menjauhkan atau memisahkan kita dari ini emisi udara atau gas yang mungkin saja beracun. Seperti itu. Atau mungkin menyingkirkan bahaya dari sumbernya, supaya kita pekerja tidak harus bersentuhan langsung. Nah, itu contoh mesin pelindung. Mungkin itu alat itu ditambah lagi dengan semacam pelindung. Jadi kita sendiri sudah pakai APD, kita sendiri sudah dilatih, tetapi itu alat pun dikasih pelindung lagi. Ya toh? Kita sudah pakai APD level 1. Terus kita sudah dilatih cara gunakan itu alat, itu level 2. Tapi dia tambah lagi dengan level ketiga, itu alat pun kita kasih pelindung apalah begitu, supaya mungkin kita punya jari atau kita punya muka tidak sampai harus berhubungan langsung atau terpapar langsung dengan itu sumber yang berpotensi bahaya. Kemudian yang nomor 4 ini kayak suatu alat itu jangan terlalu diutak-atik, biar admin saja yang utak-atik, kita hanya pakai sebatas ini saja. Jadi dia meminimalisir input pengguna, jadi input pengguna seminimal mungkin. Nah, jadi yang pekerja ya dia kerja ini saja. Nomor 4 ini kalian bayangkan seperti ini. Kalau Pak buat grup WA, Pak kasih private supaya hanya Pak saja yang bisa kasih pengumuman atau info. Nah itu kalian bayangkan sama juga. Jadi kayak di alat-alat yang digital itu kita tidak bisa modifikasi di setting. Nah, jadi depo admin sudah setting memang, terus dia kunci begitu supaya pekerja atau staff giliran dia kerja itu alat dia tidak harus setting-setting lagi, dia tinggal operasikan saja sesuai dengan setting yang sudah ya. Sampai di sini mengerti ya Pak punya maksud. Karena kalau kita tidak tahu pakai lagi baru kita tekan-tekan tak salah lagi setting. Salah jangan sampai alat punya fungsi berubah. Seperti itu. Nah kemudian kontrol teknik yang berikut yang terakhir adalah beroperasi dengan benar tanpa mengganggu proses kerja atau mempersulit kerja. Jadi kita ikut saja dia punya SOP. Nah level yang di atas, kalau memang kita rasa bahwa ini bahaya ini, biar saya sudah pakai APD, biar saya sudah dikasih pelatihan lah begitu. Kemudian meskipun sudah ada pelindung, mungkin saja tetap akan ada kemungkinannya mungkin masih begitu besar untuk kita terkena dampak. Ya berarti kita naikkan dia ke level yang ke atas, level 4. Kita ganti saja dia punya sumber bahaya. Nah, contohnya itu misalnya saja kalau kita pakai pewarna yang berbasis pelarut, ya, jadi mungkin pewarna pakan misalnya, itu pakai pewarna yang mungkin sintetik atau kimiawi, itu bisa saja menyebabkan residu ya yang masuk ke dalam tubuh hewan. Terus dari tubuh hewan itu pakan dimakan oleh hewan, terus itu residu pindah ke hewan. Kita makan itu hewan, dia pun daging, dia punya susu, dia pun telur, itu residu pewarna masuk ke kita. Nah, kalau kebanyakan senyawa-senyawa yang sintetik itu biasanya dia dapat menyebabkan apa? Kanker misalnya. Jadi dia bersifat karsinogenik. Jadi ingat ya, kalau dengar kata karsinogenik itu berarti dapat menyebabkan kanker. Seperti itu. Nah, mungkin kita ganti saja. Kita pakai saja pewarna cetak nabati. Kita pakai pewarna alternatif yang langsung dari tumbuh-tumbuhan yang alami. Supaya dia punya risiko lebih kecil atau bahkan tidak ada risiko sama sekali. Nah, tetapi perhatikan, kalau kita mengganti ini sumber bahaya, ini misalnya saja ini larutan yang toksik, kita ganti dengan larutan yang tidak toksik, kan, supaya aman. Tidak hanya aman untuk konsumen, tapi aman juga buat kita yang bekerja dengan ini senyawa atau larutan. Nah, ketika kita mempertimbangkan, kira-kira penggantinya apa, substituennya apa,
penting untuk kita membandingkan resikonya dengan resiko yang lama. Jangan sampai kita ganti dengan bahan yang baru atau alat yang baru, dia lebih berbahaya lagi dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita mau ganti, kita harus pastikan bahwa ini alat atau ini bahan yang kita modifikasi atau kita ganti ini, dia punya bahaya harusnya lebih kecil atau peluang bahayanya harus lebih kecil dari alat lama yang sudah kita ganti. Kemudian kira-kira ini alat ini nyambung tidak dengan serangkaian alat-alat yang lain. Misalnya kalau saya mau buat pelet begitu, nah kan pasti harus ada mesin pencampur, mesin penggiling, mesin apa lagi, mesin untuk buat pelet. Nah, ketika saya ganti salah satu mesin, apakah itu nanti akan mempengaruhi mesin-mesin yang lain? Maksudnya, apakah akan mempengaruhi kualitas dari saya punya produk? Nah, kalau itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai itu alat oke aman, tetapi jangan sampai dia fungsinya malah kurang tepat, sehingga ketika dihasilkan produk, kok malah produknya tidak sesuai kualitasnya. Kita mau kualitasnya itu sama. Begitu. Jadi kalau meskipun alatnya dimodifikasi, tetapi produk yang kita dapatkan tetap sama. Ya, sampai di sini Pak Para bisa mengerti. Yang ingin bertanya silakan lewat kolom chatting. Nah, kontrol yang paling ketat, yang paling efektif lah diharapkan seperti itu kontrol yang paling atas, yaitu mengeliminasi. Itu level yang kelima. Artinya gini, dia setingkat lebih di atas dari substitusi. Daripada saya ganti, lebih baik tidak perlu saya ganti. Saya hilangkan dia. Saya tidak perlu pakai sama sekali. Contohnya lihat, kalau memang saya menggunakan larutan kimia, berarti saya berhenti pakai itu larutan kimia. Kalau saya pakai objek-objek yang terlalu berat, berhenti. Kita tidak perlu pakai sama sekali. Kita tidak perlu ganti dia, tapi kita tidak perlu pakai. Atau mungkin ada benda-benda tajam, kita tidak perlu pakai. Nah ini pastinya kalian muncul pertanyaan bahwa, Pak nanti kalau saya tidak pakai bagaimana? Makanya kenapa hierarki yang paling atas ini agak sulit untuk dilakukan. Biasanya yang lebih mudah itu substitusi. Karena apa? Kalau misalnya saya larutan kimia ini mungkin kalau saya hilangkan, jangan sampai saya tidak bisa menghasilkan produk. Nah, jadi mau tidak mau, larutan kimia tidak boleh dihilangkan, tapi minimal diganti. Jadi kayak misalnya saja kalau mesin penggilingnya itu berbahaya apa, terus masa saya tidak pakai mesin penggiling sama sekali, ya nanti kalau kita mau buat pakan yang bentuknya biji-bijian, nanti siapa yang mau kasih halus? Kita mau tumbuk semua satu sendiri, pakai tangan sendiri secara manual, kan tidak mungkin. Jadi memang eliminasi biasanya ya itu sulit untuk dilakukan. Karena mungkin saja, ya itu tadi yang Pak bilang, larutan kimia tetap harus saya pakai. Nah kalau memang dia toksik, ya jangan dihilangkan, minimal diganti saja, disubstitusi saja. Atau contoh yang lain, kalau memang pekerjaannya itu di atas tingkat, ya kita turun, nanti risiko untuk jatuh besar. Ya sudah kita, apakah bisa kita pindahkan itu pekerjaan itu di lantai bawah saja, supaya menghilangkan risiko bahaya jatuh. Mungkin kalian, mungkin Pak share kabar sedikit, mungkin kalian tahu salah satu dosen kita juga kemarin dulu ya baru saja jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 karena sedang bekerja tadi, dia sedang renov dia punya rumah dari lantai 2 langsung dia jatuh. Dosen bahasa Inggris kalian. Jadi ya sekalian ini Pak share supaya kalian juga mohon doa dan dukungannya buat kesembuhannya dari Pak Lewi. Itu ya ini Pak jelaskan karena sama ini. Jadi kalau memang ada pekerjaan yang ini kayaknya kita paku atau kita giling atau kita apa, mungkin ini alat dia pas ini alat sedang menyala, mungkin dia bergetar sedikit. Nah kalau tiba-tiba saya punya kursi atau saya punya tangga kurang ini bisa jatuh. Nah sudah kita hilangkan itu bahaya dengan cara apa? Pindahkan dia di bawah bisa tidak? Nah, menghilangkan risiko jatuh. Nah kemudian biasa kita pakai alkohol itu untuk menghilangkan mikroba, kan kita mematikan mikroba atau kalau sterilisasi. Nah itu juga salah satu bentuk bagaimana kita menghilangkan risiko atau potensi bahaya. Jadi itu tindakan aseptis atau tindakan steril yang kita lakukan misalnya selama ini, itu juga bisa menjadi salah satu contoh dari hierarki pengontrolan yang paling di atas ini, eliminasi. Nah, saat mempertimbangkan eliminasi ini, kita juga harus mempertimbangkan kira-kira dia berpotensi tidak menimbulkan efek baru. Sebaiknya kalau kita mau ganti, jangan ada efek. Nah, itu agak sulit. Kalau misalnya saja
ini itu potensi bahaya yang kita hilangkan itu dia satu paket dengan yang lain. Nah, kalau kita hilangkan ini, memang dia berbahaya. Kita hilangkan, jangan sampai keseluruhan prosedur tidak dapat dilakukan. Kenapa eliminasi cukup agak sulit ya untuk dilakukan, apalagi untuk skala yang besar. Nah, ini bisa dibaca di sini. Eliminasi dan substitusi biasanya tindakan yang paling sulit. Nah, tetapi biasanya dia ini paling efektif kalau lebih kepada metode pencegahan. Lihat di sini. Tahap desain atau pengembangan proses kerja, tempat, atau alat. Jadi biasanya sebelum alat itu dirakit, sebelum itu gedung dibangun, kayak itu lab atau itu pabrik dibangun. Sebaiknya sudah dihilangkan memang, sebaiknya sudah disubstitusi memang yang berpotensi bahaya, supaya bangunnya satu kali, alatnya dirakit satu kali. Jadi biasanya eliminasi dan substitusi akan sulit dilakukan kalau bahaya sudah terlanjur terjadi. Nah, ini lab kita sudah terlanjur bangun, alat kita sudah terlanjur beli, sudah rakit seperti itu. Mau rubah lagi butuh biaya lagi. Nah, berarti kita pencegahan saja. Sebelum kita pesan itu alat, sebelum kita modif itu alat, atau sebelum ini ruangan ini kita bangun, dia punya apa, biasa orang yang arsitek itu mau gambar dia punya rumah ya, itu kita langsung sebelum dibangun kita pastikan memang supaya dia punya bahaya bisa dieliminasi memang. Kalau tidak bisa dieliminasi, minimal kita bisa ganti atau substitusi. Seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, pada tahap pengembangan, di sini kalian bisa baca pada tahap pengembangan atau dalam hal ini tahap yang pencegahan begitu, sebelum kita gunakan, sebelum lab itu dibangun, justru eliminasi dan substitusi ini kan paling metode yang paling sederhana dan termurah. Kenapa? Karena kita sudah antisipasi. Ketimbang sudah terlanjur terjadi, baru kita mau modifikasi, itu kan biasanya kita tambahan biaya lagi. Jadi peluang-peluang lain yang baik untuk menggunakan eliminasi dan substitusi itu adalah ketika peralatannya masih baru. Kalau peralatan masih baru, kita langsung pakai eliminasi dan substitusi melalui apa? Melalui pembuatan SOP. Jangan orang sudah terlanjur cedera, baru kita cepat-cepat ubah dia prosedur. Dari prosedur, kita buat memang. Makanya kadang-kadang ada juga yang perlu dilakukan apa? Uji coba. Nah, nanti kalau kalian sudah mulai masuk dunia kerja, biasanya seperti itu. Kalau ada alat-alat baru, terus kalau ada prosedur baru, biasanya itu kita uji coba dulu. Uji coba untuk melihat kira-kira dia efektif atau tidak. Bahayanya sudah benar-benar hilang atau belum. Kemudian pencegahan melalui desain, ya kan? Desain seperti merancang itu atau merakit itu peralatan, itu peralatan kerja, mesin-mesin, ruang. Jadi jangan sudah bangun, baru tiba-tiba ya ini berbahaya. Sebelum dibangun, cek memang, pastikan memang. Karena kan membangun lab, membangun pabrik itu kan beda dengan bangun rumah. Kalau bangun rumah kita pasti maunya nyaman, ini sinar matahari di mana apa. Nah, kalau pabrik yang harus lebih kita utamakan itu ya peluang bahayanya tidak boleh muncul sama sekali. Begitu. Nah, kita sudah sampai ke subtopik yang paling terakhir. Jadi berbagai macam pengontrolan itu dilakukan, tetapi nanti kita harus kaitkan dia dengan klasifikasi resiko di lab. Jadi kadang-kadang ini hierarki ini karena bergantung pada klasifikasi resiko. Mungkin kalau dia punya resiko itu sudah terlalu tinggi, oh berarti saya punya hierarki, itu saya pakai eliminasi atau substitusi. Tapi kalau klasifikasi risiko di lab itu dia mungkin level bawah, tidak berpotensi kematian begitu ya, mungkin saya cukup pakai APD saja. Level yang paling bawah toh, level yang paling bawah cukup. Jadi itulah hubungan antara hierarki pengontrolan bahaya dengan topik yang terakhir yang akan kita pelajari. Ya, klasifikasi risiko. Jadi kita harus tahu mengkategorikan. Kalau ini sampel ini kira-kira dia risikonya tinggi atau tidak terlalu. Nah, dasar-dasar klasifikasi itu ada macam-macam, bisa dibaca sendiri. Nanti baru penjelasannya di slide berikut. Sifatnya ini relatif dan tumpang tindih. Ya, jadi sifatnya itu relatif. Artinya bahwa gini, kayak misalnya saja suatu sampel mungkin di NTT dia itu lebih berisiko tinggi, sehingga dia punya risiko kita kasih risiko yang di atas. Tetapi kalau itu sampel itu mungkin di daerah lain atau negara lain mungkin tidak terlalu berisiko,
Jadi mungkin untuk mereka dia punya risiko level bawah. Kalau kita mungkin level atas. Jadi tergantung, beda-beda. Jadi yang pertama jenis agen. Nah, risikonya seperti apa? Kita lihat. Dia itu merupakan mikroorganisme, bisa juga vektor, bisa juga dia berupa toksin. Nanti ini materi ini bisa dibaca secara lebih lengkap di e-learning-nya. Di sini. Oops, ini bahasa Inggris. Penerapan ketiga betul sudah. Mana tadi? Di minggu yang ke-10 ya. Nah, jadi ini dia punya slide ini yang tadi Pak buka ini yang kita lihat bersama di PPT. Ini sorry, ini yang lebih lengkap ya. Kalau yang di PPT ini yang Pak sudah kasih padatkan, kasih rangkum supaya kalau kalian baca kan tidak terlalu membosankan toh. Ini yang lebih lengkap. Jadi silakan dibaca di sini. Di minggu ke-10. Kembali lagi ke sini. Jadi contohnya berdasarkan dia punya struktural perilaku. Jadi dapat dikelompokkan misalnya saja dalam urutan paling besar sampai paling kecil, jamur, protozoa, bakteri, lebih kecil lagi rickettsia dan virus. Jadi kalau misalnya saja dia punya ukuran itu lebih besar, mungkin saja kita bilang dia risikonya tidak terlalu tinggi. Karena apa? Saya bisa lihat dia. Kalau saya bisa lihat dia, berarti saya tahu dia ada atau tidak. Berarti saya gampang untuk musnahkan dia. Tapi kalau virus, bakteri, rickettsia ini mungkin terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Berarti kita tidak tahu. Misalnya dia ada di sekitar kita, tapi kita tidak tahu. Berarti mungkin kita kasih dia risiko lebih di atas. Nah, klasifikasi risiko juga bisa dilihat berdasarkan sasaran serangan. Apakah dia menyerang manusia? Apakah dia menyerang hewan? Dia anti hewan? Ataukah dia anti tumbuhan? Dia menyerang tumbuhan. Nah, dia juga dapat tumpang tindih. Seperti contoh bakteri yang di antraks itu, bakteri penyebab antraks, Bacillus anthracis, dia dapat menyebabkan penyakit baik pada manusia dan hewan. Berarti ini mungkin dia punya risiko kita harus kasih naik lebih tinggi. Yang berikut kita bisa lihat lagi dari dia punya tingkat keakutan, keparahan. Efeknya bagaimana? Parah sampai meninggal ataukah tidak? Paling hanya cedera atau luka saja. Kalau efeknya mematikan, berarti pada konsentrasi yang sangat rendah sekalipun, pada konsentrasi yang sangat rendah, itu bisa menyebabkan kematian. Kalau efeknya itu tidak mematikan, efeknya melumpuhkan, itu berarti menyebabkan infeksi atau penyakit saja pada individu yang terpapar. Tapi kalau dikasih pengobatan, bisa sembuh. Nah, inilah yang nanti dikenal dengan istilah virulensi. Kemampuan suatu mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit pada individu, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, itu tergantung dari sejumlah faktor. Jumlah mikroba semakin banyak. Mikroba yang menginfeksi berarti virulensi semakin meningkat, ataukah kondisi kesehatan tubuh, biar itu jumlah bakteri sedikit, tapi kalau pas saya agak kurang enak badan atau kurang istirahat, ya berarti mungkin langsung itu bakteri menyebabkan penyakit. Bisa juga terkait strain-nya, mungkin bakterinya itu dia punya strain atau kayak dia punya varietas begitu ya. Jadi kalau tumbuhan biasa varietas, kalau hewan ras, kalau bakteri biasa pakai istilah strain, kayak dia punya jenis yang dia punya varietas begitu ya pada tumbuhan. Jadi E. coli strain apa, bakteri E. coli strain apa, itu kan ada macam-macam. Nah, mungkin saja kita terpapar dengan dia punya strain itu yang paling berbahaya. Ketertularan. Yang berikut kita bisa lihat dari segi dia punya ketertularan. Jadi kira-kira dia itu tertularnya mudah atau tidak. Jadi secara langsung, misalnya itu melalui kontak fisik atau ekskreta tubuh. Air ludah kah, darah kah, cairan kelamin atau bagaimana. Batuk bersin berarti dari dia punya aerosol yang keluar. Itu contoh seperti penyakit difteri, demam tifoid, bisa dibaca sendiri. Kalau tidak langsung ya antraks, tetanus, dan botulinisme. Jadi itu kita tidak harus tertular, itu tidak harus kontak fisik langsung dengan manusia lain yang terpapar.
Viabilitas. Kita bisa lihat lagi dari klasifikasi ini, salah satu dasar yang berikut adalah viabilitas, kemampuan mikroorganisme untuk hidup dan berkembang. Itu yang dikenal dengan istilah viabilitas. Nah, viabilitas itu akan tergantung dari spesiesnya. Spesies mikroorganismenya apa? Yang dimana ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Suhu tidak pas, dia tidak viabel. Karena dia mungkin tidak akan bisa hidup. Suhu terlalu panas, suhu terlalu dingin. Tapi ada juga yang sebaliknya. Bakteri itu ada yang dia bisa hidup misalnya saja pada suhu dingin. Berarti suhu dingin yang dia suka. Tapi kalau kita kasih naik suhu sedikit, dia sudah tidak viabel lagi. Begitu. Kebanyakan mikroorganisme dan racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu dapat dinonaktifkan oleh salah satu dari beberapa faktor lingkungan. Seperti kalau kita kasih panas, nah, kita kasih faktor pemanasan, kita kasih faktor pengeringan, itu bisa saja racunnya langsung tidak beracun lagi. Namun ada juga beberapa agen seperti spora, kalau jamur itu kan ada spora, bakteri juga ada endospora. Itu dia tuh bisa tahan. Bahkan air yang mendidih misalnya, yang lebih dari 100 derajat atau 200 derajat sekalipun, dia masih bisa tahan. Jadi contoh kalian bisa baca sendiri. Kemudian bagaimana dia punya mekanisme penularan. Kalau tadi ketertularan, mudah tidaknya dia itu untuk menular. Kalau penularan itu metodenya seperti apa? Begitu. Jadi kemampuan mikroorganisme untuk dapat hidup dan berkembang di kondisi tertentu itu dipengaruhi juga oleh kelangsungan hidup. Ya, rute masuk, dia masuk dari mana, dan ketertularan tadi. Dalam satu area kerja kita harus tahu ini bakteri dia tertular lewat apa? Apakah lewat paku yang seperti kalau tetanus? Oh itu dia tidak lewat makanan, tapi dia lewat peralatan besi yang berkarat misalnya. Terus kalau pas saya tidak pakai jas lab dan tidak pakai sarung tangan, terus saya pun jari ada luka. Terus saya pegang ini besi-besi berkarat, ada itu Clostridium tetani. Bisa saja, kita harus tahu. Tapi kalau dari makanan, biasanya tidak. Tapi sebaliknya, ada yang bakteri itu dia menularnya lewat makanan, atau lewat air, atau bahkan lewat tadi aerosol, atau lewat kontak fisik misalnya. Kita harus tahu. Nah ini juga, mungkin kalian pikir ini kok berhubungan dengan kesehatan, Pak. Tidak juga, berhubungan juga dengan pakan. Karena kadang pakan itu kan, itu bakteri, mungkin saja kalau terkena dengan kita, kita akan menderita penyakit. Atau kalau misalnya saja kita berhubungan dengan pakan, atau bahan baku pakan yang sudah terkontaminasi, sudah busuk, sudah rusak. Bisa saja yang busuk itu bisa terpapar ke kita, ataupun terpapar ke hewan. Nah, jadi dari ini dasar-dasar yang begini banyak ini akhirnya dibuat klasifikasi resiko itu ada 4 level. Ya, 4 level biosafety. Jadi biosafety itu adalah resiko keamanan hayati. Jadi kalau kita sudah tahu ini bakteri yang kita sampai ini bakteri apa, kita cek dia ini termasuk level berapa. Karena masing-masing level itu ada di punya SOP. Jadi kalau untuk level 1 misalnya, oh itu saya harus pakai APD apa saja. Oh kalau sudah BSL 2, oh itu saya tambah lagi. APD-nya apa lagi. Itu nanti dia semakin ketat. Jadi kalian lihat, level 1, itu justru itu level yang low risk. Low risk artinya apa? Resikonya low, rendah. Kalau high, tinggi. Jadi semakin di level naik ke atas, itu resikonya semakin tinggi. Itu berarti butuh pengamanan ekstra. Nah itu berarti juga, hierarki pengontrolan itu tidak bisa dengan APD saja. Tapi mungkin harus ada tambahan lagi. Mungkin sampai substitusi atau mungkin minimal sampai kontrol teknik. Jadi ya itu level 1 itu yang tidak terlalu berbahaya, kemudian secara berurutan naik sampai ke atas itu yang levelnya paling berbahaya. Bisa dibaca sendiri kalau level 1 tidak menyebabkan penyakit pada manusia, berisiko rendah. Misalnya patogen tanaman. Jadi jamur atau bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman tidak perlu. Atau tanaman pakan misalnya. Itu level 1 saja. Kemudian beberapa contoh strain
Escherichia coli, E. coli yang ada di kita usus misalnya, itu ya level 1. Level 2, dia dapat menyebabkan penyakit pada manusia, tetapi potensinya terbatas, penularannya terbatas. Itu resikonya sedang, seperti penyakit campak, salmonella. Itu kalau kayak di telur, daging, kan ada cemaran salmonella, toh berarti itu kita harus bekerja pakai level 2. Nah Pak, maksudnya apa kalau level 1, level 2, level 3? Saya tahu bahwa ini level 1, saya tahu bahwa ini level 2. Tapi perwujudannya seperti apa? Nah, itu yang tadi Pak singgung, perwujudannya itu dilihat dari apa? Kalau level 2 berarti saya pakai APD-nya lebih lengkap. Terus saya pakai itu laminar airflow. Pak kurang tahu sudah pernah dijelaskan atau belum tentang laminar airflow. Nah itu dia punya alatnya itu harus level berapa? Kalau level 2 berarti harus yang kompatibel. Jangan ini bakterinya level 2 tapi kita bekerja di dalam laminar airflow yang levelnya rendah. Sama saja. Jadi itu dia punya manifestasi atau perwujudan. Dengan kita tahu dia punya level-level ini, berarti kita bisa sesuaikan dengan APD. Kita bisa sesuaikan dengan ini alat-alat yang mau kita gunakan. Kita bisa sesuaikan dengan kita punya SOP. Ya toh? Jadi prosedurnya harus seperti apa. Nah, naik lagi ke level 3 berarti itu dapat menyebabkan wabah parah. Vaksinnya ada, tetapi bisa saja obat belum ada. Antraks, pes, polio, itu kan lebih baik vaksin. Karena kalau sudah terlanjur kena polio, tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, itu berarti kerja di level 3. Tapi ini untuk yang di kesehatan. Level 4 dapat menyebabkan pandemi seperti yang kemarin COVID. Itu berarti orang kerja pakai, mungkin kemungkinan besar kebanyakan itu pakai level 4. Tapi biasanya level 3 juga bisa. Kalau waktu itu sudah ada vaksin. Kalau sudah ada vaksin, berarti dia turun level ke level 3. Tapi kalau waktu dia baru pertama kali merebak, tahun berapa itu? 2019, terus puncaknya di sepanjang tahun 2020, itu berarti levelnya 4. Karena belum ada vaksin sama sekali. Belum ada pengobatan sama sekali. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau yang berhubungan dengan peternakan, sekarang Pak tanya dulu, kalau yang berhubungan dengan peternakan itu biasanya level apa, yang mana-mana saja berarti? Level 1 saja, level 2, 3, 4, ataukah semua level? Atau level 1, 2, 3, kok level 2, 3, 4, kok level berapa? Nah, coba Pak menunggu di chatting. Biasa di sini ada polling, Mateo tadi polling sudah di mana? Nah, coba ini yang terakhir sudah. Kita punya materi yang terakhir dan pas sudah mau jamnya. Coba Pak menunggu di chatting. Berarti kalau untuk yang kalian berhubungan dengan pakan ternak, yang mau olah-olah apa gitu, kita mau cek dia punya jamur, dia punya ini, dia punya bakteri. Kira-kira menurut kalian kita harus bekerja, kita punya klasifikasi resiko itu level berapa? Kalau yang orang-orang di peternakan, kalian ini. Silakan 5 menit Pak menunggu sampai 5 menit. Silakan mau japri Pak lewat chatting juga boleh, maksudnya chatting Zoom supaya ini teman-teman yang lain tidak perlu tahu saya penjawaban, saya japri Pak. Untuk peternakan semua level, oke. Ya, Donatus Coffee menjawab semua level, oke. Yang lain lagi? Oh ya, ingat tugas ya, ada 2 tugas toh. Tugas yang kemarin itu baru sedikit orang yang kumpul, dan tugas yang kuliah kemarin itu. Senin harus dikumpulkan. Oke, level 1, ada yang level 3 dan 4, ada yang bilang semua level. Ya, jadi mungkin yang pertama secara hipotesis dulu, jadi mungkin Pak jelaskan. Secara hipotesis ya berarti semua level mungkin.
Ya kan, karena kan ada juga pakan-pakan yang mungkin kan pakan ini kan pakan ini kan bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Nah, kalau hewan, kalau kita mau jadikan pakan kayak larva lalat atau apa begitu yang mau dijadikan sebagai pakan hewan, ada kemungkinan itu hewan itu yang menjadi pakan atau makanan hewan itu, hewan lainnya, itu bisa saja ada risiko dia terkontaminasi, kayak zoonosis begitu. Zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan lewat hewan. Nah, terus dikasih makan itu jangan sampai kita bisa terkena itu penyakit. Nah, jadi semua level bisa terjadi. Contohnya seperti ada kita kasih makan ayam lalat, kan mungkin kalian tahu ada yang dosen kita di sini juga sudah ada yang melakukan penelitian bagaimana membuat pakan dari larva lalat tentara kalau tidak salah. Nah, itu kan mengandung banyak protein. Maggot itu larva lalat. Nah, kita tidak tahu bahwa itu lalat, ya kalau kita ambil yang tidak bersih, yang mungkin di dalamnya mengandung virus atau jamur apa begitu yang berbahaya, terus kita kasih makan ke ternak, ternak mati. Nah, terus bisa saja dari ternak menginfeksi ke kita. Berarti bisa level 3, level 4, apalagi kalau dia langsung pandemi memang. Ya, toh itu level 3, level 4. Tetapi kalau yang selama ini dilakukan, apalagi kalau untuk skala lab, skala pabrik, kalau misalnya pabrik di Kupang, di NTT misalnya, itu biasanya level 1, level 2 ya. Karena kan kita cek itu biasa E. coli, oke. Terus salmonella, shigella, itu kan yang di telur, daging. Nah, itu semua kan dia menyebabkan penyakit pada manusia, tetapi kan penularannya terbatas. Nah, jadi biasanya 1 atau 2, paling tinggi 2 lah. Meskipun secara hipotesis bisa sampai level 4, hanya kita belum menemukan saja contoh yang pernah terjadi. Seperti itu. Kalau orang-orang di kesehatan, sudah pasti semua level ini. Bahkan mungkin level 1 dan level 2 itu tidak. Mereka langsung level 3 ke atas. Misalnya seperti itu. Tapi kalau yang bekerja di peternakan, apalagi skala kecil, yaitu biasanya 1, 2 saja. 3, 4 itu sudah terlalu berlebihan. Bisa juga karena antraks ya. Kan antraks itu kan, bisa juga antraks karena kan oleh daging. Toh dia kan penularannya bisa oleh daging. Tapi itu daging, yaitu mungkin untuk teman-teman dari proter. Kalau kalian kan tidak sampai ke daging, tuh justru kalian bagaimana meramu pakan. Nah, pakan yang biasa kita gunakan itu kan kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan lihat di sini, patogen tanaman. Kalau ada virus bakteri yang menyerang tanaman, itu biasanya tidak menyebabkan penyakit juga pada manusia. Jadi level 1. Tetapi kalau misalnya saja kayak Aspergillus, ada satu jamur yang namanya Aspergillus. Itu dia mengkontaminasi biji-bijian, tapi kalau terkena dengan kita juga, kita bisa sampai berakibat fatal. Berarti mungkin dia bisa kita naikkan ke level 2. Begitu. Kalau level 3 ya, perawatannya ada. Dan dia juga bisa mematikan. Mematikan yang dapat menyebabkan wabah parah. Ya, mematikan, tapi kalau tidak wabah, biasanya dia level 2 saja. Tapi kalau memang harus sampai wabah yang lebih luas lagi, berarti itu kita naikkan dia ke level 3 dan 4. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini untuk materi hari ini. Nanti kita besok lagi ya. Besok itu sudah kuliah yang terakhir dengan Pak. Materinya tentang apa ya? Materinya tentang penanganan limbah. Jadi penanganan limbah kalian bisa langsung baca memang dia punya materi ini. Dan ini ada dia punya video. Sama juga untuk materi hari ini. Materi hari ini masih kurang APD. APD Pak mau itu baca mandiri saja. APD kalian bisa baca di sini lengkap, dan bahkan kalian bisa tahu kenapa disebut N95. N itu apa? 95 itu apa? Itu ada dia punya penjelasan. Karena nanti Pak akan tanyakan juga di UAS. Jadi silakan dibaca juga. Ini Pak mau baca mandiri saja. Nanti di pertemuan berikut besok, kalau ada yang mungkin mau ditanyakan terkait ini, silakan. APD. Baik, mungkin Pak kasih izin dulu untuk kalian bisa nyalakan mic.
Baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau praktikum K3 sudah mulai. Belum. Belum ada, Pak. Kalau Pak punya juga, ya karena belum Pak yang masuk. Kalau Pak kuliah yang nanti duluan ini, praktikumnya itu nanti, Pak punya praktikum itu di minggu-minggu terakhir. Tapi kalau memang praktikumnya tidak masuk, mungkin Pak bisa masuk hanya untuk kita bahas kita punya PBL saja. Ya toh, supaya bisa lebih cepat selesai. Ya. Sebentar, Pak. Bicara, Pak. Minta izin. Oh ya, baik. Jadi ini kalau sudah, ini bertanya terkait PBL atau kuliah? Iya. Kalau terkait PBL, praktikum K3, Pak. Oh baik, berarti sebelum itu karena ini rekaman masih ada, mungkin yang mau bertanya terkait kuliah dulu, supaya Ini kalau Pak, tapi dia bilang ini minggu baru dia masuk. oh iya, baik. Jadi baik, sebelum ini pertanyaan terkait PBL apa mungkin Pak dahulukan dulu, mungkin ada yang mau bertanya terkait kuliah, supaya nanti rekamannya Pak tetap kasih ini tetap jalan supaya pertanyaan juga masuk. Tapi kalau pertanyaan terkait PBL supaya Pak bisa matikan saja rekaman nih. Baik, terkait kuliah ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Jadi ini kan direkam, jadi nanti bisa dibaca lagi karena ini kan tergantung Pak memberikan banyak pilihan. Karena ada orang yang mungkin mereka itu lebih paham kalau baca. Nah, kalau baca ya tinggal ada materi PDF. Tapi punya ada teman-teman lain yang saya itu lebih kalau baca saya kurang mengerti, saya mau dengar kuliah. Nah, berarti ini ada rekaman. Jadi rekamannya kalian bisa tonton berulang-ulang kali. Jadi bisa tonton kapan saja, di mana saja. Terus kalau misalnya durasinya 1 jam lebih ya. Mungkin hari ini saya 15 menit saja dulu, supaya habis sudah istirahat dulu, nanti mungkin besok atau kapannya lagi baru lanjut lagi. Itu kan contoh tuh bagaimana kalian bisa memanfaatkan keuntungan atau kelebihan dari ini pembelajaran online seperti ini. Oke? Baik, kalau tidak ada yang bertanya terkait perkuliahan, Pak matikan dulu rekaman ini supaya nanti yang mau bertanya soal PBL dan praktikum dipersilakan.